Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Tetapi bukan Jokowinya ansih sebagai persona yang saya terangkan. Jokowi sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, kebijakannya itu membahayakan negara. Terakhir apa kata Pak Jokowi? Ya udah, memang Pak Rocky kan mengkritik tuh. Kalau bisa kasih dia bintang Mahaputra. Itu hal kecil lah. Saya kerja aja. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan hingga sejauh ini pihak Istana Kepresidenan tidak ada niat untuk melapor atau mengadukan Rocky Gerung yang dituding menghina Presiden Joko Widodo. Mahfud bahkan membanding-bandingkan apa yang dilakukan Joko Widodo dengan mantan Presiden SBY pada saat ada orang yang menghinanya. Ya, oleh sebab itu saya juga sudah melihat ya, Pak Jokowi itu tidak mau mengadu. Dulu Pak Jokowi, Pak SBY dulu mengadu dan yang diadukan dihukum ya. Dulu Zainal Ma'arif tuh wakil ketua DPR, lalu Egy Sujana juga dihukum karena Pak SBY mau mengadu. Dan di proses ini Pak Jokowi tidak mau mengadu. Oleh sebab itu kita berharap, ya banyak juga nih masukan kepada saya dari akademis, aktivis, masa negara diem aja, kepala negaranya dilecehkan dan sebagainya. Saya jawab ini delik aduan dan saya tanya ke lingkungan istana, belum ada rencana mengadukan. Tetapi bisa saja delik ini berkembang ya, karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah, di medsos dan sebagainya. Bisa saja berkembang bukan ke delik aduan, bisa. Artinya langsung diproses ya? Artinya langsung diproses? Bisa diproses polisi gitu maksudnya? Bisa, kan tergantung pada ininya, tergantung pada terpenuhinya syarat-syarat pidana dan itu sudah ada presidennya, orang melakukan itu dan dijatuhi hukuman. Pemirsa, kegaduhan ucapan Rocky Gerung tentang Joko Widodo terus berlangsung. Apa yang dikatakan Rocky Gerung tidak hanya membuat relawan Jokowi melaporkannya kepada polisi, tapi gelombang penolakan terhadap kedatangan Rocky Gerung juga terjadi di sejumlah daerah. Rocky sepertinya beruntung karena Presiden Joko Widodo enggan melaporkan Rocky ke polisi. Padahal penggunaan KUHP penghinaan kepala negara adalah delik aduan yang mensyaratkan Presiden harus menjadi pelapor. Dulu ketika SBY menjabat sebagai presiden, SBY pernah melaporkan orang-orang yang dianggap melakukan penghinaan terhadap dirinya. Pemirsa, inilah fact check Metro Siang, kritik presiden bisa berujung pidana. Nah pemirsa, fact check kita pada hari ini akan kita awali dari pernyataan Presiden Joko Widodo, tanggapannya ketika ditanyakan apa tanggapannya dengan pernyataan Rocky Gerung. Nah Pak Jokowi menjawab, itu adalah hal kecil. Saya kerja saja. Apa yang dikatakan Joko Widodo ini seakan-akan apa yang dikatakan Rocky ini tidak penting dan menganggap ada hal yang jauh lebih besar untuk diurus, yaitu bekerja. Nah sebenarnya ada kata-kata kasar yang diucapkan oleh Rocky Gerung kepada Joko Widodo. Nah kita lihat, kata-kata itulah yang sangat kontroversial dan kemudian tidak bisa saya ucapkan di depan kamera ya, tapi konteks ucapan kasar Rocky ini menyinggung mengenai Jokowi yang berangkat ke Cina untuk mempromosikan IKN. Hal ini menurut Rocky lebih didasari oleh ambisi Jokowi untuk meninggalkan legasinya. Menurut Rocky, Jokowi lebih memikirkan dirinya sendiri bukan untuk rakyat. Hal ini dikatakan oleh Rocky dalam forum buruh pada tanggal 29 Juli 2023 yang lalu. Nah sementara itu menurut dari Menko Polhukam, nah ini dia pernyataan dari Menko Polhukam, Presiden Joko Widodo tidak akan menjadi pihak pengadu. Mahfud MD pun membandingkan kasus penghinaan kepala negara dengan SBY. Dulu ketika SBY menjadi presiden, dirinya pernah melaporkan Zainal Ma'arif dan Egy Sujana, keduanya pun juga sudah divonis bersalah. Nah apa yang terjadi pada orang-orang yang pernah melakukan penghinaan kepada Jokowi? Nah ini kami tampilkan sejumlah kasusnya, beberapa saja, tidak semua. Di tahun 2004 ya, ini M. Arsyad yang merupakan seorang tukang sate, maksud kami tahun 2014, M. Arsyad yang pada saat itu merupakan tukang sate, ketika itu ia dianggap penghina Joko Widodo karena ia mengupload sebuah gambar Jokowi yang kemudian diedit dengan
foto porno. Namun kasus ini tidak berlanjut karena Joko Widodo memaafkannya dan akhirnya kasusnya tidak berlanjut. Kemudian di tahun 2017 ada Sri Rahayu, 32 tahun, seorang ibu rumah tangga, ternyata merupakan anggota sindikat Saracen. Sri Rahayu divonis 1 tahun penjara. Kemudian ada pula MFD yang berumur 18 tahun. Kejadiannya di tahun 2017, pemirsa, divonis 1,5 tahun penjara karena akun Facebook miliknya selama satu bulan penuh ini menyebarkan berita bohong tentang Jokowi. Kemudian pada tahun ini, di tahun 2023, ada remaja berusia 16 tahun ya, dengan inisial RT, yang ditangkap oleh polisi karena menghina Joko Widodo karena mengucapkan kata-kata kotor. Nah, RT ini juga meminta Jokowi untuk mengusur PT Perkebunan Nusantara atau PT PN 5 di Riau karena RT sudah meminta maaf, akhirnya kemudian proses hukum tidak berlanjut. Nah, patut diketahui pemirsa bahwa seluruh penghina Presiden Joko Widodo ini langsung dilakukan penangkapan oleh Polri karena pada saat itu KUHP tentang penghinaan Presiden masih menjadi delik biasa. Dengan demikian polisi bisa langsung melakukan penangkapan apabila ada dugaan penghinaan Presiden. Presiden Joko Widodo hingga sampai saat ini tidak pernah melaporkan langsung penghina dirinya kepada kepolisian. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh SBY. Ketika menjabat sebagai Presiden, SBY pernah melaporkan Zainal Ma'arif yang ketika itu menjadi Wakil Ketua DPR. Karena melakukan penghinaan terhadap dirinya, Zainal pada waktu itu membuat cerita yang menyerang kehidupan pribadi SBY. Sehingga kemudian SBY merasa perlu untuk membuat laporan langsung kepada pihak kepolisian. Zainal pun divonis dengan hukuman 8 bulan dengan 1 tahun masa percobaan. Zainal baru akan dijebloskan ke penjara apabila dalam masa percobaan 1 tahun ia mengulangi perbuatannya. Nah, ada juga kasus-kasus lainnya pemirsa seperti Egy Sujana pada tahun 2007 yang ia kemudian divonis 3 bulan penjara dan kemudian ada Monang J. Tambunan yang pada tahun 2006 ia divonis 6 bulan penjara. Pemirsa, laporan relawan Jokowi kepada Barreskrim Polri ditolak. Alasan penolakan ini karena polisi membutuhkan klarifikasi dari pihak yang dirugikan secara langsung. Dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo. Dalam KUHP tentang penghinaan kepala negara yang terbaru memang mensyaratkan Presiden sebagai korban penghinaan Jokowi harus melaporkan langsung kepada pihak kepolisian. Nah, pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD kita tahu membanding-bandingkan perihal penyikapan Presiden Joko Widodo dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dalam hal menyikapi hujatan. Mahfud mengatakan Presiden Jokowi tidak pernah menanggapi hujatan dengan melaporkannya ke polisi. Nah, kita akan bahas hal ini dengan tenaga ahli utama Kedeputian 5 Staf Kepresidenan Irfan Pulungan dengan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Bang Rahlan Nasyidik. Bang Rahlan, Bang Irfan, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, terima kasih atas waktunya Bang Rahlan dan juga Bang Irfan. Saya mau ke Bang Rahlan dulu ya. Bang Rahlan, apa tanggapan Anda ketika Mahfud MD membanding-bandingkan bagaimana kemudian Pak Jokowi tidak pernah melaporkan orang yang diduga melakukan penghinaannya, tapi kemudian SBY dulu pernah. Contohnya Zainal Ma'arif. Bang Rahlan. Saya kira benar itu adalah fakta Pak SBY mengadukan Pak Zainal Ma'arif almarhum dan rekan saya Bursa Zarnubi. Itu tetapi sekali lagi pengaduan itu lebih dilakukan karena yang disampaikan itu bukanlah kritik melainkan fitnah mengenai kehidupan pribadinya Pak SBY. Saya tahu persis bahwa keluarga Pak SBY ini tidak ingin apabila fitnah itu disampaikan mengenai kehidupan pribadi Pak SBY tidak disampaikan kepada penegak hukum, dibiarkan begitu saja, itu akan meninggalkan jejak yang nanti bertahun-tahun kemudian bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, itu yang mau dicegah dengan pikiran itu kemudian mereka melaporkan Pak SBY melaporkan, keluarga Pak SBY melaporkan kasus fitnah dari Pak Zainal Ma'arif dan saudara Bursa itu, saudara Eki Sujana waktu itu. Itu yang pertama saya kira. Jadi Pak Mahfud cuma menyampaikan setengah kebenaran. Ada orang bilang kalau menyampaikan setengah kebenaran itu namanya kebohongan juga. Mudah-mudahan Pak Mahfud tidak bermaksud untuk berbohong. Nah, soal kedua, memang ini sekarang ini ada semacam usaha untuk menelikung makna atau substansi dari delik aduan
dan delik lapor biasa dalam kasus penghinaan presiden. Ya. Yang benar itu memang harus delik aduan. Dulu itu kan sebelum dirubah oleh MK, MK kan sempat menghapus pasal penghinaan presiden itu. Sebelumnya itu adalah delik aduan, delik umum gitu, sehingga polisi bisa bekerja demikian rupa tanpa pengaduan dari orang yang dihina, presiden dalam hal ini, untuk melakukan tindakan-tindakan pro justisia begitu. Ini hanya berlaku di sebuah negara yang otoriter sebetulnya, di mana berlaku bahwa presiden tidak bisa dikritik, tidak bisa dilakukan apapun, penghinaan apalagi, dan polisi bisa bekerja begitu saja tanpa menunggu persetujuan atau permintaan atau bahkan kedua dari presiden gitu. Yang benar itu sebetulnya adalah delik aduan ini gitu sebetulnya ya. Jadi Bang Irfan, kenapa kemudian dari Presiden Joko Widodo sendiri merasa tidak perlu melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian? Jangan dijawab dulu, Bang Irfan, kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Pemirsa, pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menyebutkan dasar hukum Undang-Undang ITE yang digunakan untuk menjerat pelaku penyebaran ujaran kebencian telah direvisi pasal 243 KUHP. Abdul Fikar menilai proses hukum tidak dapat berjalan karena pasal penghinaan dalam KUHP baru akan berlaku pada tahun 2026 mendatang. Berikut ini kami putarkan kembali pernyataan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar dalam program Metro Siang Rabu 2 Agustus kemarin. Oke, itu yang disebut di Polda itu ujaran kebencian, ya, yang UU ITE itu. Nah, UU ITE yang, pasal 28 ayat 2 kalau nggak salah ya, yang penghinaan berdasarkan sara. Satu, saya sebenarnya nggak mau masuk ke substansi ya. Di mana itu satu, pertanyaan di mana saranya. Yang kedua, pasal 28 ayat 2 UU ITE itu sudah dibatalkan oleh KUHP yang baru. Ya, di KUHP yang baru itu masuk ke pasal ke pasal 243. Jadi dia dibatalkan oleh pasal 243. Persis sama ininya, pasalnya dengan KUHP yang baru. Pak Benny belajar juga, buka juga nanti ya. Karena itu dia menjadi bagian dari KUHP. Gitu ya. Dengan sendirinya dia batal. Meskipun KUHP ini baru akan diberlakukan pada tahun 2026 gitu. Nah, karena itu menurut saya proses terhadap persoalan ini itu tidak akan jalan karena undang-undangnya belum operasional. Meskipun sudah disahkan menjadi undang-undang dan sudah membatalkan undang-undang yang lex spesialis RUU ITE itu ya, tetapi dia belum bisa berlaku secara operasional karena ada di dalam undang-undang itu disebut baru berlaku pada tahun 2026. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Saya ke Bang Irfan. Bang Irfan, kenapa Pak Jokowi tidak melaporkan Rocky Gerung? Ya, Mas Kevin, banyak hal yang masih dikerjakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi ya. Pernyataan Rocky Gerung itu kan suatu hal yang ya kecil lah kata Pak Jokowi. Tapi saya coba ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia ya. Kita ini kan masyarakat Indonesia yang beragama, beradat, ya, beradab dan berilmu. Jadi tentunya semua perkataan-perkataan kita itu haruslah dilihat dari baiknya gitu. Saya beragama Islam. Dalam hadis Rasul itu mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian hari akhirat. Ini relevan ini argumen-argumen keagamaan hendaklah berkata baik atau diam gitu. Hendaklah berkata baik atau diam. Bung Irfan. Semua perkataan kita yang kita sampaikan kepada siapapun itulah harus diucapkan dengan kata-kata yang baik, menjaga lisan. Nah, ada yang mengatakan pernyataan Rocky Gerung itu adalah sebuah kritikan. Nah, dalam kehidupan bernegara, berbangsa, tentu kritikan itu sudah diatur oleh undang-undang, oleh konstitusi kita. Ya, sejauh mana
kritikan itu dijadikan sebagai sebuah masukan atau sebuah penilaian terhadap kebijakan. Bang Irfan, tapi kalau menurut kantor staf Presiden sendiri menilai pernyataan Rocky Gerung itu penghinaan kepala negara atau bukan? Nah, kita juga nggak bisa. Itu penilaian nanti kita lihat kepada aspek apakah masuk ke wilayah hukum dalam hal ini penyidikan yang sudah dilaporkan atau ke wilayah yang lainnya. Ya, saya tidak mau multitafsir atau menafsirkan pernyataan itu. Yang jelas, kosakata atau kata-kata yang diucapkan oleh Rocky Gerung itu, ya kalau kita lihat KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memang berdimensi negatif. Ya, kata-kata itu tidak layak bagi masyarakat yang beragama. Tadi saya bilang kita memiliki adab ya yang ada di sekeliling kita, ya itu harus kita jaga lisan kita. Itu ya. Saya nggak tahu bagaimana cara mendidik pendidikan yang dilakukan oleh Rocky Gerung ya di keluarganya. Apakah mengajarkan kesantunan, menghormati, menjaga lisannya, mengucapkan kebenaran, ya saling menghormati. Ya saya nggak tahu. Kejauhan. Baik, Bang Rahlan mau menanggapi? Ya, saya kira Pak Irfan ini memberi satu lagi alasan yang tidak baru sebetulnya, alasan kepada para pengkritik presiden. Kalau saya daftarkan, saya baca dari serangan-serangan terhadap Rocky, kan dibilang bahwa Rocky ini ngapain ngeritik, dia juga belum kawin, urus diri sendiri aja, jadi seolah-olah orang boleh mengkritik kalau orang sudah kawin gitu ya. Lalu kemudian juga gak ada sumbangannya buat negara, ngapain dikritik? Oh, jadi orang boleh mengkritik karena setelah dia punya penyumbang pada negara. Banyak lagi, dan Irfan mengulangi hal yang sama yang pada zaman Orde Baru juga disampaikan bahwa Mas Rahlan, saya mau nyampaikan begini. Saya belum selesai ya. Itu adalah Anda gagal memisahkan antara ranah publik dengan ranah privat. Kalau Anda bicara dengan orang tua, tentu saja Anda masih berbaik-baik. Tetapi ini bicara dengan lembaga kepresidenan yang berada di ranah publik, dan yang dikritik itu adalah kebijakannya, bukan orangnya. Rocky diminta untuk mengatakan sopan santun. Dia tidak sedang menggunakan bahasa-bahasa yang sangat dipilih seperti keinginan Anda, adat dan segala macam. Bang Rahlan, tapi dia tidak mau memuji. Dia memang mau mengkritik Presiden Jokowi kok. Gitu. Bang Rahlan, tapi kan kita tahu ya ada dua kata-kata kasar yang diucapkan oleh Rocky Gerung, ada B dan T. Nah, ini dua kata-kata ini yang kemudian dianggap penghina. Menurut Anda itu tidak melakukan penghinaan terhadap kepala negara, Bang Rahlan? Sekali lagi, yang dikatakan bajingan tolol itu dalam Rocky, konteksnya itu adalah ketika dia mengkritik mengenai IKN. Ketika dia mengkritik mengenai bahwa Jokowi dalam tafsirnya Rocky, dalam pikiran Rocky, dia lebih mementingkan legasinya diri sendiri dibanding dengan mengupayakan satu pemilihan umum yang bebas, adil, transparan, jujur dan sebagainya itu gitu loh. Itu yang dibilang oleh Rocky konteksnya gitu. Dan dia memang marah saya kira, dan orang marah apalagi dia orang Manado, ya kan, dia bisa mengatakan memilih kalimat dengan diksi yang demikian. Nah, saya tidak mau membuat perbandingan sebetulnya. Tetapi menurut saya bila diletakkan dalam satu konteks, kalimat seperti begini ketika dikatakan oleh Ahok misalnya, itu malah dipuji-puji kan oleh para pendukung Ahok yang sekarang mengkritik Jokowi gitu. Yang mengkritik Rocky Gerung gitu. Padahal kurang apa coba dulu Gubernur Ahok melakukan hal itu. Saya tidak mengatakan bahwa saya setuju dengan diksinya Rocky. Paling tidak saya tidak akan menggunakan diksi seperti begitu. Tetapi saya juga tidak bisa melarang, tidak boleh juga memaksakan ukuran sendiri kepada orang lain. Dan lagi pula dalam ranah publik saya kira yang namanya tadi itu soal agama, soal adat istiadat dan segala macam itu something yang bagus digunakan ya kan, tetapi juga kalau orang milih lebih terus terang kenapa enggak. Saya mau kasih contoh ya. Waktu Agus Salim di sidang BPUPKI dulu, Haji Agus Salim ketika sedang pidato kan orang di belakangnya juga mengejek tuh banyak. Dia bilang mbek karena kan jago kan panjang tuh Haji Agus Salim ya kan. Dia juga nggak marah tuh.
Itu kan hinaan juga Baik, sebetulnya. saya beri kesempatan dulu ke Bang Irfan ya. Silakan. Dia bilang bahwa ya kalau gini. udang ini harusnya edisi manusia bukan kambing, dia bilang begitu kan. Jadi maksud saya, enggak, poin saya bukan itu. Poin saya itu adalah Pak Joko Widodo sendiri, ya kan. Dan sebetulnya juga Saudara Irfan tidak boleh punya pendapat sendiri karena Anda dia staf khusus Presiden. Kalau Presiden mengatakan bahwa dia tidak peduli, ya Anda nggak perlu ngasih lecture apapun. Itu melebihi Presiden. Anda cuma staf. Nggak usah ini Presiden gitu. Oke, yang saya mau bilang adalah Pak Bang Jokowi Irfan silakan tanggapi. Sebentar, ada kesempatan. Tetapi poinnya yang perlu diperhatikan adalah saya boleh bicara pikiran di belakang yang sekarang ini digunakan untuk menyerang Rocky. Pikiran-pikiran seperti ini yang melakukan tekanan kepada kepolisian, ya kan? Oke, baik. Terus melakukan dengan ancaman. Bang Rahlan, kami sudah menangkap poinnya ya. Intinya pikiran yang punya jejak yang panjang dalam sejarah Indonesia yang pernah dilakukan. Waktu kita agak terbatas, Bang Rahlan. Boleh saya berikan kesempatan kepada Bang Irfan untuk menanggapi. Yang dihujat dan dikecam oleh pemerintahan ini dan para pendukungnya. Kok sekarang mau ditiru seperti begitu? Mas Rahlan ini menjadi juru bicaranya Gerung ini. Penting. Ya. Siapa? Oke, Bang Rahlan, mohon maaf saya potong ya. Kita berikan dulu kesempatan ke Bang Irfan belum menanggapi dari tadi. Waktu kita agak terbatas. Saya ke Bang Irfan, silakan Bang Irfan. Kita kan hidup ya, kita hidup bermasyarakat, bernegara ya, melakukan sosial ya gitu. Tentu apa yang kita ucapkan itu harusnya dilihat dalam apa yang menjadi kata-kata kita gitu. Ya silakan. Kalau dalam konteks mengkritik, kita kan tadi saya sudah katakan itu sudah ada aturannya, sudah ada regulasinya. Pak Jokowi itu tidak keberatan jika penjelasan aja, nggak usah Anda memberikan nilai moral. Dulu jangan dipotong dulu, Bos. Bukan Bos, kepresidenan menjelaskan dulu. Presidennya mengatakan dia menganggap itu hal kecil, kenapa you kasih lecture? Mengatasi presiden selalu lebih pintar dari presiden. Bang Rahlan, kita memang dengarkan dulu Bang Irfan, silakan. Adalah pernyataan itu memang kita tidak melihatnya suatu hal yang besar. Bukan itu masalahnya, bukan itu masalah. Ini nggak ada urusan dengan total. Ini konteksnya adalah ucapan setiap kita ini harus dikatakan dengan baik dan benar. Ya, saya kan Rocky mengatakan dengan baik dan dengan benar. Tetapi pernyataan prediksinya dianggap kasar. Tapi dia mengatakan yang baik dan yang benar. Ya, saya kan mengajak semua masyarakat ya, ketika berbicara di hadapan publik hendaknya menjaga lisan, karena seseorang itu dilihat dari bagaimana didikan karakternya di lingkungan keluarga, bagaimana didikan karakternya di lingkungan sosialnya, bagaimana didikan karakternya tentang dia ketaatan beragamanya. Ya, saya tidak tahu. Ya, ada kelewatan, Anda berlebihan. Bukan kewenangan Anda untuk mengatakan hal seperti itu. Nah, ini kan kenapa Anda harus menilai keluarganya Rocky segala macam? You kenal dengan Rocky dan keluarganya enggak? Kita punya adat, punya adab, punya ilmu. Gak ada urusannya ini semua dari ilmu presiden, Bos. Gak ada urusannya ini semua. Saya kira cukup ya. Saya uji konsistensi Anda dalam kasusnya Ahok. Bagaimana itu? Oke, baik. Saya kira cukup, kita tidak mau melebar sampai ke urusan Ahok. Saya mau tanya lagi saja langsung kepada Bang Irfan. Bang Irfan, jadi poin saya adalah justru ini. Sebentar Mas Kevin. Yang saya mau bilang adalah Pak Jokowi sendiri nggak keberatan mengambil masalah kecil. Itu posisi yang benar dari seorang presiden menurut saya. Ya. Karena kan nggak mungkin juga Pak Presiden, semua pemimpin menginginkan semua orang di negara ini menjadi pemujanya. Kan nggak mungkin, itu mustahil gitu loh. Bahwa Pak Presiden menganggap ini adalah persoalan kecil, tidak perlu diperhatikan, itu adalah benar dan saya anggap itu bukan masalah besar gitu. Yang masalah besar itu adalah cara berpikir orang-orang yang menganggap bahwa karena Rocky dianggap tidak sesuai kesopanan, kemudian harus dihukum. Yang saya kritik adalah waktu kita sangat terbatas. Singkat saja saya berikan kesempatan kepada Bang Irfan. Sedikit saja Bang Irfan, kita harus jeda iklan. Sedikit saja Bang Irfan, silakan. Nggak bisa begitu. Kan sudah jelas Pak Jokowi ya tidak berpikiran yang
Ya udah stop, nggak usah kasih lecture mengenai Rocky segala macam, juga keluarga segala macam, stop. Anda di situ Tapi aja. kan tanyakan kepada saya, saya katakan adalah Jawab kebijakan presiden. Kita berikan kesempatan kepada Bang Irfan, Anda Bang sendiri Rahlan. itu nggak relevan. Bukan. Kita ini sebagai masyarakat, ya, saya bilang kita ini semua Ya, sebagai kepada anakmu aja, yang nggak usah mengatakan bahwa keluarga Rocky tidak mendidik orang lain. beradab. Ya, Kenal juga saya Anda dengan keluarganya diajarkan. Rocky bagaimana? Saya diajarkan di keluarga saya. Ya, keluarga you, Bang alhamdulillah. Rahlan, boleh kita dengarkan sedikit saja dari Bang Irfan sebelum kita sudahi dialognya. Keluarganya. Ya, silakan nanti. Ini kan penilaian masyarakat kepada apa yang dikatakan oleh Ramah di masjid. Apakah? Apalagi ada bawa-bawa saya Baik, Islam. mohon maaf pemirsa, tampaknya Terus waktu kita kenapa? sangat terbatas sekali. Apalagi Saya bukan ucapkan agama terima yang kasih orang lain kepada tidak, misalnya. Bang Rahlan Kan dan relevan. juga Silakan Bang Irfan publik yang telah menilai, bergabung gitu. bersama kami Silakan di terima. Metro Saya Siang. agama Islam. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.